warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wirdatul Jana Asrin, NIM 19111111889. Pada kali ini saya akan melakukan USL KMB 3 tentang pemeriksaan sistem persarafan. Yang pertama, kita akan melakukan anamnesa terlebih dahulu, di mana kita kaji identitas klien, kemudian kita kaji riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan dahulu, dan riwayat kesehatan keluarga. Kemudian kita kaji keluhan utama klien, lalu kita kaji keluhan utama yang lebih spesifik seperti terjadinya gangguan vaskular, ditandai dengan adanya gejala stroke, kemudian trauma kepala, ditandai dengan adanya penurunan kesadaran, kemudian terjadinya SOL ditandai dengan adanya sakit kepala hebat ataupun infeksi seperti meningitis ditandai dengan adanya demam. Yang kedua, kita melakukan pengkajian tingkat kesadaran klien, di mana caranya yaitu kita bisa memberikan rangsangan verbal kepada klien. Kita bisa memanggilnya, Ibu, Bu. Nah, jika klien tidak merespon, kita bisa memberikan rangsangan verbal disertai dengan sentuhan halus. Ibu, Ibu. Nah, jika kalian tidak merespon juga, kita bisa memberikan rangsangan verbal disertai dengan sentuhan dan kita berikan guncangan. Ibu, Ibu. Kemudian kita bisa mengkaji apakah kalian mengalami stupor, kompos mentis, letargis, koma, sporokoma, dan juga apatis. Yang ketiga, kita mengkaji tingkat kesadaran klien berdasarkan kuantitatif, di mana kita bisa menggunakan GCS atau Glasgow Coma Scale. Di mana yang pertama kita observasi terlebih dahulu kondisi lingkungan di sekitar klien, kemudian kita observasi juga bagaimana kondisi klien. Setelah itu kita memberikan respon verbal, di mana kita tanyakan apakah klien masih mengingat namanya, mengingat dia sedang berada di mana dan hari ini hari apa. Permisi Ibu. Ibu boleh tahu namanya siapa Ibu? Salsa. Oh baik, Ibu Salsa, ingat nggak Ibu Salsa sedang berada di mana hari ini? Di rumah sakit. Oke, hari ini hari apa Ibu? Hari Jumat. Nah, selanjutnya yaitu kita bisa berjabat tangan dengan klien. Kita berjabat tangan dengan klien. Di sini kita rasakan apakah terdapat kelemahan ekstremitas atau tidak. Nah, jika dirasakan adanya kelemahan ekstremitas, kita bisa meminta klien untuk membuka mulutnya, menjulurkan lidah, dan meminta untuk mengedipkan matanya. Nah, jika klien tidak memberikan respon juga, kita bisa memberikan rangsangan nyeri dengan kita menekan pada ujung kuku klien menggunakan pena atau pen light. Kemudian, jika klien tidak memberikan responnya juga, kita meraba pada bagian trapezius klien. Nah, kemudian jika klien juga tidak memberikan respon, kita bisa meraba supraorbital klien. Di sini kita raba apakah klien memberikan respon atau tidak. Dan kita bisa mengukur tingkat kesadaran klien menggunakan Glasgow Coma Scale ini. Ada beberapa penilaian yang bisa kita nilai. Yang pertama itu terkait respon motoriknya, respon mata, dan juga respon verbal. Yang pertama yaitu dari respon matanya, kita bisa bernilai E sama dengan 4 apabila klien mampu membuka matanya secara spontan. Lalu E sama dengan 3 apabila klien mampu membuka matanya jika dipanggil atau diberikan perintah. Kemudian E sama dengan 2 apabila klien mampu membuka matanya jika diberikan rangsangan nyeri, dan E sama dengan 1 apabila klien tidak memberikan respon sama sekali. Kemudian yang kedua, kita bisa memberikan penilaian terkait motorik klien. Yang pertama yaitu M sama dengan 6 apabila klien di sini mampu melaksanakan semua perintah. Setelah itu M sama dengan 5, di mana apabila nyeri melewati klavikula. Kemudian M sama dengan 4 apabila nyeri namun tidak melewati klavikula. Setelah itu M sama dengan 3, di mana terdapat keabnormalan fleksi pada ekstremitas atas. Kemudian M sama dengan 2 apabila terdapat keabnormalan ekstensi dari ekstremitas atas dan bawah. Setelah itu M sama dengan 1 apabila tidak ditemukan respon sama sekali. Selanjutnya kita bisa menilai respon verbal klien, di mana kita bisa beri nilai V sama dengan 5 apabila klien berorientasi dengan baik. Setelah itu V sama dengan 4 apabila klien berorientasi kurang baik. Setelah itu V sama dengan 3 apabila klien berbicara berbelit-belit atau inkoheren saat ditanya. Setelah itu V sama dengan 2 apabila
klien hanya mampu bergumam saja. Setelah itu V sama dengan 1 apabila klien tidak memberikan respon sama sekali. Yang keempat, kita melakukan pemeriksaan rangsangan meningeal. Yang pertama yaitu kita memeriksa adanya kaku kuduk atau tidak. Dimana cara yang pertama yaitu kita bisa meraba pada kepala dan leher klien, lalu kita minta klien untuk memiringkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Ke kiri, Bu. Nah, kemudian kita mengangkat bahu klien. Nah, di sini kita mengangkat bahu klien sambil merasakan apakah ada kekakuan otot pada leher klien. Setelah itu, kita bisa salah satu tangan kita itu memegang kepala dan satu tangannya itu di dada klien, lalu kita bantu untuk memfleksikan kepala klien hingga dagunya ini menyentuh dengan dada. Nah, di sini jika terdapat kesulitan atau klien tidak dagu klien tidak mencapai dadanya, maka dikatakan positif kaku kuduk. Nah, setelah itu kita melakukan pemeriksaan Kernex-Sain. Nah, pemeriksaan Kernex-Sain itu kita lakukan pada sendi lutut dan sendi panggul klien, di mana kita fleksikan sendi lutut dan sendi panggul klien 90 derajat. Setelah itu kita ekstensikan sekitar 135 derajat. Nah, jika ditemukan hambatan atau klien tidak mampu mengangkat kakinya sampai 135 derajat, maka dikatakan positif Kernex-Sain. Nah, kemudian selanjutnya yaitu Lasik-Sain. Nah, untuk Lasik-Sain ini kita mengangkat kaki klien yaitu setinggi 70 derajat. Nah, di sini jika klien ditemukan kesulitan atau klien tidak mampu mengangkat kakinya sekitar 70 derajat, maka itu dikatakan positif Lasik-Sain. Nah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan Brudzinski 1. Untuk pemeriksaan Brudzinski 1 ini caranya hampir sama dengan pemeriksaan kaku kuduk tadi, yaitu satu tangan di kepala dan satu tangan di dada, lalu kita fleksikan kepala klien. Nah, di sini sambil kita melihat apakah terdapat respon pada otot panggul dan otot lutut klien, apakah dia memberikan respon secara fleksi, secara spontan. Nah, kemudian kita jika klien memberikan respon secara spontan, maka dikatakan positif Brudzinski 1. Nah, kemudian kita melakukan pemeriksaan Brudzinski 2, yaitu caranya salah satu sendi lutut dan panggul klien kita fleksikan. Nah, kita fleksikan. Setelah itu kita lihat pada kaki yang satunya, apabila klien memberikan respon fleksi juga secara spontan, maka dikatakan positif Brudzinski 2. Yang kelima, kita akan melakukan pemeriksaan atau pengkajian ke-12 saraf kranial. Dimulai dari yang pertama, kita akan melakukan pemeriksaan saraf kranial 1 atau olfaktori. Di sini kita menilai ketajaman dari indera penciuman klien. Baik Ibu, nanti saya akan meminta Ibu untuk mencium bau ini. Ibu bisa sebutkan ini bau apa, dan silakan matanya ditutup ya Ibu. Nah, silakan matanya ditutup dan salah satu hidungnya ditutup ya Ibu. Nah, hidung Bu, hidung. Tutup matanya Ibu. Nah, silakan tebau ini bau apa? Kopi. Oke, betul. Ini Bu. Bau teh. Oke. Bau apa Ibu? Bau parfum. Oke, selanjutnya silahkan ke hidung yang sebelahnya Ibu, ditutup, diganti. Ini bau apa Ibu? Bau kopi. Ya, betul. Selanjutnya bau teh. Nah, selanjutnya Ibu, bau parfum. Oke, benar Ibu. Nah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan saraf kranial 2 atau optikus. Di sini kita menilai ketajaman mata klien, kita memeriksa lapang pandang dan pemeriksaan papil. Dimulai dari pemeriksaan lapang pandang. Baik Ibu, nanti kita akan melakukan pemeriksaan lapang pandang untuk menilai seberapa luas jauh ke lapang pandang Ibu ya. Nah, di sini Ibu kepalanya tidak boleh bergerak, matanya ditutup salah satu menggunakan tangan seperti ini, dan mata Ibu menatap mata saya, lalu Ibu sambil melihat jari saya, apakah Ibu bisa melihatnya atau tidak ya Ibu. Silahkan ditutup salah satu matanya Ibu. Oke. Bagaimana Ibu, apakah terlihat? Terlihat. 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 Oke. Apakah terlihat Ibu? Terlihat. 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 Terlihat.
Oke, bisa ganti mata yang satunya lagi, Ibu. Nah, apakah terlihat, Ibu? Terlihat. Oke, sudah ya, Ibu. Nah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan papil, di mana kita bisa menggunakan alat yang namanya ophthalmoscope. Di sini kita lihat pada bagian mata klien. Nah, di sini tujuannya itu adalah untuk melihat apakah terdapat tumor, pendarahan, atau gangguan vaskular pada papil klien. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan ketajaman mata klien. Baik Ibu, pada kali ini kita akan melakukan pemeriksaan khusus mata atau pemeriksaan ketajaman mata Ibu ya. Nah, di sini kita mengukurnya menggunakan alat yang namanya Snellen chart. Jadi Ibu duduk di sini, jaraknya dengan Snellen chart itu adalah 20 kaki. Nanti Ibu silahkan tutup salah satu matanya menggunakan tangan seperti ini. Nanti Ibu silahkan sebut huruf yang saya tunjuk nanti ya Ibu. Baik Ibu, kalau ini apa? E, ini N, ini L, ini U, ini S, ini L, ini S, ini E, ini S, ini U, ini C. Baik Ibu, silakan tutup matanya yang sebelahnya. Nah, oke. Ini apa Ibu? E, ini Z, ini V, ini V, ini F, ini Ibu C, ini E, ini H, ini D, ini C, ini C. Baik Ibu, sudah selesai ya Ibu. Nah, jadi Ibu hasil pemeriksaan matanya itu normal. Nilai normal visus mata itu adalah 20/20 ya Ibu. Selanjutnya yang ketiga, kita akan melakukan pemeriksaan saraf kranial 3, 4, dan 6. Di sini yang pertama kita inspeksi pada mata klien terlebih dahulu. Kita inspeksi bagaimana pupilnya, apakah simetris atau tidak. Kita lihat bagaimana bentuk dan ukurannya. Setelah itu kita menilai refleks cahaya pada mata klien. Kita gunakan, baik Ibu silakan. Nah, kita gunakan pen light. Lalu kita lihat bagaimana ukuran pupilnya ini mengecil atau membesar dan bagaimana kesimetrisannya. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan refleks cahaya tidak langsung, di mana saat kita memberikan cahaya pada salah satu mata klien, kita lihat bagian mata yang tidak mendapatkan cahaya tersebut apakah memiliki refleks mengecil atau membesar juga. Nah, kemudian kita melakukan pemeriksaan akomodasi. Ibu, kita selanjutnya akan melakukan pemeriksaan akomodasi. Di sini Ibu kepala tidak boleh bergerak, tapi boleh mengikuti, matanya boleh mengikuti tangan saya ini ya Ibu. Kita mulai ya Ibu. Di sini kita lihat bagaimana ukuran papilnya saat mengecil atau membesar, dan kita lihat apakah ada hambatan atau tidak. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada bola mata klien. Kita lihat juga apakah terlihat simetris atau tidak. Kita kembali melakukan pemeriksaan. Baik Ibu, nanti boleh ikuti ya Ibu. Nah, di sini kita lihat apakah terdapat hambatan saat kalian berusaha menggeserkan pupil matanya. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada kelopak mata klien. Baik Ibu bisa coba ditutup matanya, dibuka lagi, ditutup lagi, nah dibuka. Nah, jadi di sini kita lihat apakah salah satu dari kelopak mata klien ini ada yang tertinggal atau ada hambatan saat berusaha mencoba membuka atau menutup dari kelopak mata klien. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan saraf kranial 5 yaitu trigeminus. Yang pertama kita mengecek kemampuan otot pada rahang klien. Baik Ibu bisa digerakkan rahangnya ke kiri dan ke kanan, ke atas Ibu, ke bawah, membuka mulut, menutupnya. Nah, kemudian kita sambil meraba rahang klien, kita minta klien untuk menggerakkan ke arah ke kiri ataupun ke kanan. Coba Ibu digerakkan rahangnya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita memeriksa apakah klien mampu merasakan sensasi pada pipi, dagu, dan dahinya. Baik Ibu, silahkan tutup matanya. Nanti Ibu bisa merasakan apakah Ibu merasa atau tidak ya Ibu. Apakah terasa Ibu? Terasa. Nah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan refleks dari pupil mata klien, di mana kita mencoba mendekatkan ujung tisu atau ujung kapas pada mata klien. Apakah klien memberikan refleks saat menutup mata? Baik Ibu, saya coba ya Ibu. Nah, kemudian
kita melakukan pemeriksaan saraf kranial 7, yaitu facialis, di mana yang pertama kita inspeksi bagaimana klien berbicara. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada indera perasa klien. Di sini ibu bisa tutup matanya, nanti saya beri rasa, ibu bisa tebak ya ibu rasanya rasa apa. Silahkan tutup matanya ibu. Gimana ibu? Rasa gula. Oke. Rasanya apa bu? Manis. Selanjutnya Rasa asin. oke. Selanjutnya ibu. Pahit. Susah. Kemudian selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada kekuatan otot pada wajah klien, dimana kita minta klien, ibu bisa coba tersenyum tipis. Nah, coba tersenyum lebar ibu. Kemudian coba bisa diangkat alisnya ke atas atau ke bawah. Nah, kemudian apakah bisa ibu menggembungkan pipinya? Nah, oke, bagus. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan saraf kranial 8, yaitu vestibular cochlearis. Baik ibu, pada kali ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik persepsi sensori pada bagian pendengaran ya ibu. Nah, yang pertama itu ada uji Weber. Tujuannya ini adalah untuk membandingkan apakah ada kemungkinan terjadinya tuli sensori ataupun tuli konduktif. Nanti saya akan getarkan garpu tala ini, lalu saya letakkan di tengah garis kepala ibu. Ibu silahkan bandingkan suaranya terdengar sama atau tidak. Dan jika ibu sudah tidak mendengarkannya, silahkan angkat tangannya ibu. Baik, bagaimana ibu? Sama. Baik, jika kalian mengatakan sama, maka itu dikatakan normal. Namun jika suara terdengar lebih jelas pada telinga yang tidak bermasalah, itu dikatakan tuli sensori. Dan jika suara terdengar lebih keras pada telinga yang bermasalah, itu dikatakan tuli konduktif. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu adalah uji Riener. Nah, tujuannya ini adalah untuk membandingkan hantaran udara dengan tulang telinga. Baik, ibu nanti jika tidak mendengarkannya, silahkan angkat tangan ya ibu. Di sini kita posisikan pada tulang mastoid klien, lalu kita posisikan pada liang telinga dengan jarak 2-3 cm. Baik, bagaimana ibu? Apakah terdengar suara yang lebih panjang pada bagian depan atau pada bagian belakang? Bagian depan. Oke, jika terdengar lebih panjang pada bagian depan itu dikatakan normal. Nah, selanjutnya itu adalah uji Schwab. Nah, uji Schwab ini adalah tujuannya itu untuk membandingkan hantaran bunyi di antara dua subjek. Jika ibu tidak mendengar lagi, silakan angkat tangan ya ibu. Bagaimana ibu? Apakah terdengar? Tidak. Nah, jika kalian tidak mendengarnya, maka itu dikatakan normal. Kemudian kita melakukan pemeriksaan saraf ke-9 dan ke-10, yaitu kita memeriksa glosopharyngeus dan vagusnya. Yang pertama yaitu kita meminta klien untuk membuka mulutnya. Ibu silahkan coba membuka mulutnya. Nah, kemudian kita inspeksi palatum wallnya apakah simetris atau tidak. Baik, sudah ibu. Selanjutnya kita memeriksa refleks mentah klien, di mana kita menggunakan spatula lidah, lalu kita letakkan pada ujung lidah klien. Silahkan ibu. Nah, selanjutnya kemudian kita memeriksa dari refleks menelan klien. Caranya yaitu kita raba pada leher klien, kemudian kita minta klien untuk mencoba menelan. Silahkan bu, coba menelan. Nah, di sini kita raba dari refleks menelan klien. Kemudian kita melakukan pemeriksaan saraf ke-11 atau aksesorius. Nah, yang pertama kita memeriksa otot sternocleidomastoideus klien, di mana caranya yaitu kita minta klien, ibu silahkan kepalanya bersandar pada tangan saya. Nah, di sini ibu tahan dan saya akan mencoba mendorongnya ibu, silahkan tahan. Nah, kemudian selanjutnya kita memeriksa otot trapezius klien, yaitu caranya kita beri tekanan pada bahu klien dan minta klien mencoba melawannya. Ibu silahkan coba naikkan ke atas. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu saraf kranial 12 atau hipoglossus, di mana kita memeriksa pada bagian lidah klien. Ibu silahkan coba dijulurkan lidahnya. Nah, di sini kita lihat bagaimana bentuk lidahnya ini simetris atau tidak, dan kemudian kita minta klien ibu coba arahkan lidah, dorong lidahnya kepada pipi ibu ya. Nah, di sini saya coba dorong, tahan ya. Nah, lidahnya lagi ibu. Nah, selanjutnya coba bisa julurkan lidahnya ibu. Bisa geser ke kanan ke kiri, dorong naikkan ke atas ke bawah. Jadi seperti itu pemeriksaan sistem pesarafan yang sudah saya lakukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.